Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengan diantar oleh Bian, Jenar mulai memasuki halaman sekolah. Di sana rupanya sudah didekor dengan begitu rupa untuk acara wisuda dan perpisahan kelas 12. Bian yang melihat Jenar tampak gelisah, segera menggenggam jemari tangan Jenar agar ia lebih tenang dan ternyata berhasil. Kini Jenar merasa lebih tenang dan percaya diri. Lo cantik banget hari ini, jadi jangan gugup, lo harus percaya diri, ucap Bian memberi semangat kepada Jenar. Aku takut ketemu Kanza, Mas, ucap Jenar lirih. Saudara tiri lo, tanya Bian yang dibalas anggukan kepala oleh Jenar. Lo tenang aja, ada gue di sini, dia nggak akan berani macem-macem sama lo, ujar Bian lagi. Jenar, panggil Naila agak ragu. Setelah Jenar mendongakkan kepalanya, Naila dan Hana langsung heboh karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Jenar. Naila, Hana, pekik Jenar yang tak kalah bahagia melihat kedua sahabatnya. Mereka pun akhirnya berpelukan bertiga seperti Teletubbies. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Aku seneng banget, Nar, ujar Naila bahagia. Sama, aku juga seneng banget, kata Jenar. Kamu sekarang di mana, Nar? Dan dia siapa? Tanya Hana. Aku di kota J, bekerja, dan dia anak bos aku, ucap Jenar memperkenalkan Bian dengan kedua temannya. Serius, kita berdua nanti juga akan kuliah ke kota J. Aku berharap kita bisa ketemu lagi ya, Nar. Kita harap kamu bisa lanjut kuliah dan kita bisa sama-sama lagi, ucap Naila panjang lebar. Jadi kalian juga mau ke kota J? Tanya Jenar memastikan dan dibalas anggukan oleh kedua sahabatnya. Jenar menceritakan semua kejadian yang ia alami, kenapa bisa Jenar sampai di kota J dan bekerja sebagai apa. Kedua sahabat Jenar malah merasa senang saat mengetahui Jenar sudah bekerja di kota J. Berarti Jenar sudah tak akan dibuat menderita lagi oleh ibu tiri dan kedua sahabatnya. Mereka akhirnya mengikuti acara demi acara wisuda sampai selesai dan Jenar berhasil mendapatkan nilai terbaik lulusan tahun ini. Tentu saja Bian merasa senang dan bangga akan hal itu dan Bian berjanji akan memberikan hadiah tapi next time karena seusai acara mereka harus buru-buru kembali ke kota J karena sore ini acara pernikahan Arya dengan Tata. Tentu saja Bian tak boleh melewatkan momen kebahagiaan sang kakak. Setelah melakukan pidato singkat di atas panggung dan menerima piala juga rapotnya, Jenar turun dari panggung dan disambut hangat oleh sahabatnya dan juga Bian. Jenar, selamat, ucap Naila sembari memeluk Jenar, disusul oleh Hana. Makasih, selamat juga untuk kalian ya, ucap Jenar lalu melepaskan pelukannya dan tersenyum ke arah Bian. Selamat ya Nar, lo hebat, gue bangga sama lo, ucap Bian yang juga memeluk Jenar dengan erat, membuat Jenar terdiam karena terkejut dan juga merasakan ritme jantungnya yang berdegup sangat kencang. Baiklah, kami pamit dulu ya, ucap Jenar berusaha menutupi rasa kegugupannya. Kamu hati-hati ya Nar, ini nomor telepon aku. Nanti saat kamu udah punya HP, please tolong kamu telepon atau SMS aku ya, kata Naila sembari menyerahkan secari kertas yang berisi 2 nomor, yakni nomor Naila dan Hana. Oke, aku janji, ucap Jenar. Setelah berpelukan, mereka akhirnya berpisah lagi. Jenar segera masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangannya kepada kedua sahabatnya. Jenar bersyukur selain mendapatkan nilai terbaik, tapi ia juga senang karena tidak bertemu dengan adik tiri ataupun orang suruhan juragan Sadi. Jenar dan Bian sampai di kota J pukul 3 sore hari dan mereka langsung menuju hotel tanpa mengganti baju karena menurut Jenar baju dan riasannya masih rapi, biarlah tinggal semprot parfum juga wangi. Sedangkan Bian hanya mengganti setelan jasnya. Bila tadi ia memakai jas berwarna abu, kini ia mengganti dengan warna biru.
Jenar dan Bian memasuki kawasan hotel. Rupanya di sana sudah sangat ramai, namun ada yang aneh karena tidak ada pengantinnya di sana. Keluarga Bian nampak resah dan gelisah, sangat terlihat jelas di wajah Tamara dan juga Adi. "Uncle Bian!" teriak Aiden yang pertama melihat kedatangan Bian dan Jenar, membuat Tamara dan yang lainnya menoleh ke arah Bian juga Jenar. "Kenapa, Mah?" tanya Bian bingung. "Apa terjadi sesuatu?" Tamara tak menjawab ucapan Bian. Ia malah melihat Jenar dengan tatapan penuh selidik, membuat Jenar ketakutan dan juga gugup. Maaf Nyonya, maaf kalau gara-gara saya, Mas Bian terlambat untuk datang ke sini," ujar Jenar yang sadar diri langsung berucap saat ditatap seperti itu. Tamara masih melihat Jenar dengan teliti, lalu pandangannya beralih ke suaminya. Beberapa saat kemudian, Adi tampak mengangguk lalu senyum di wajah Tamara terbit, membuat Dimas, Bian, dan juga Jenar bingung. "Jenar," panggil Tamara lembut. Iyanya," jawab Jenar terbata. "Mah, sebenarnya ada apa? Jangan buat Jenar takut, Mah," ucap Bian yang merasa seperti ada sesuatu yang terjadi. "Tante Tata kabur, Uncle," celetuk Aiden membuat Bian membulatkan matanya dengan sempurna. "What?" pekik Bian tak percaya. Lalu matanya melihat ke arah Dimas dan Adi, seolah meminta penjelasan, namun hanya dibalas dengan mengedikkan bahu saja. "Di mana Bang Arya?" tanya Bian. "Ada di kamar," jawab Dimas. Bian langsung segera pergi meninggalkan aula hotel dan mencari keberadaan Arya. Sedangkan di aula, Tamara masih berusaha membujuk Jenar agar mau menikah dengan anaknya. "Jenar, saya mohon," ucap Tamara memohon. Tapinya, saya tidak pantas. Lagi pula, Tuan Arya tidak dekat dengan saya. Bagaimana bisa kami menikah?" tolak Jenar dengan halus. "Kamu percaya sama saya ya, saya mohon. Kalau pernikahan ini batal, maka sudah dipastikan ini akan mempengaruhi perusahaan kami," ucap Tamara lagi. Tapi Jenar ragu, bukan ragu lagi. Tapi memang Jenar tak ingin melakukan pernikahan ini. "Begini Jenar, bila kamu mau menikah dengan Arya, maka kami akan membiayai kuliah kamu sampai lulus. Biarlah cinta hadir dengan sendirinya nanti. Kamu bisa menjadi anak saya, dan saya janji akan menganggap kamu seperti anak saya sendiri," ucap Tamara meyakinkan Jenar. Setelah Tamara pikir-pikir, ada bagusnya bila Jenar menjadi menantunya. Sedari awal Tamara memang sudah menyukai Jenar dan kejadian hari ini bisa dibilang menguntungkan untuknya agar bisa memiliki anak perempuan seperti Jenar. Meskipun anaknya yang satu itu akan menolak keras, tapi di saat keadaan mepet seperti ini, Tamara yakin Arya takkan bisa menolaknya. Jenar yang ditawari biaya kuliah sangat tergiur, karena kalau Jenar bisa kuliah dan sukses, nanti ia bisa mengambil alih rumah dan perkebunan milik ayahnya yang kini dikuasai oleh ibu tirinya. Setelah memikirkan matang-matang, Jenar akhirnya menyetujui permintaan Tamara untuk menikah dengan Arya. Selain bisa kuliah, Jenar juga senang akhirnya bisa memiliki keluarga lagi. Terlebih orang tua, ya Jenar sangat haus akan kasih sayang orang tua karena sedari kecil ia sudah ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Arya sedang berdiam diri di kamar sambil memandangi pemandangan kota J dari jendela kamar hotel. Tiba-tiba Bian masuk dan terkejut melihat keadaan kamar yang entah seperti apa, susah dijelaskannya. "Bang," panggil Bian sambil mendekati Arya yang sedang memegang segelas wine dan rokok di tangannya. "Are you okay?" Jawab Arya singkat tanpa menoleh ke arah Bian, membuat Bian menghela nafasnya. "Bang, bagaimana bisa dia pergi begitu aja?" tanya Bian penasaran, namun Arya masih tetap diam. Arya kembali teringat dengan kejadian beberapa saat yang lalu saat ia akan menjemput sang kekasih di kamar hotel untuknya merias diri. Flashback on. "Arya, kamu jemput gih calon istri kamu. Sudah jam segini, sebentar lagi akad akan segera dimulai,"
ucap Tamara dengan lembut. Arya pun segera menuruti perintah Tamara. Ia berjalan santai menuju kamar Tata. Saat keluar lift, Arya berpapasan dengan perias yang ia suruh untuk merias calon istrinya tersebut. "Bagaimana Tata?" tanya Arya dengan wajah datarnya. "Sudah selesai Tuan. Nona Tata sudah siap. Dia menyuruh saya untuk keluar duluan, maka saya pergi dulu Tuan," ucap perias itu sambil menunduk. "Ya sudah, pergilah," ucap Arya dingin. Tunggu," panggil Arya lagi, membuat langkah kaki perias itu terhenti. "Jangan pergi dulu. Kamu tunggu di kamar 305. Nanti siapa tahu riasannya ada yang kurang," kata Arya lalu segera melangkahkan kakinya menuju kamar Tata. Saat sudah di depan pintu, kebetulan pintu kamar itu tidak tertutup dengan rapat, membuat Arya mengernyitkan dahinya saat menyadari bahwa Tata tidak sendirian di sana. Arya pun memegang handle pintu, namun tak urung mendorongnya karena ia mendengar bahwa namanya disebut oleh seorang pria. "Kenapa kamu di sini?" ucap Tata terkejut saat melihat kedatangan seorang yang tak diharapkannya. "Ayolah baby, aku hanya ingin melihat kamu sebelum kamu jadi istri orang lain," ucap pria itu santai sambil memeluk tubuh Tata. "Iya, tapi ini waktunya tidak tepat, Bray," ucap Tata. Ya, pria yang memeluknya kini adalah Brian, sahabat dekat Arya. Brian memang sudah menyukai Tata sedari dulu dan mereka menjalin hubungan di belakang Arya sudah setahun terakhir ini.